Ya, buka 1. Alhamdulillah pada hari ini Ahad tanggal 22 Syawal tahun 1443 bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2020. Nanti ya. Alhamdulillah kedua naskah kita Bapak Haji Muhammad Subhan Asai. Alhamdulillah hadir. Mari kita awal saja dengan sama-sama basmalah. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1 dan Majelis Tabligh Muhammadiyah, yang semoga Anda semua, kita semua dan jamaahnya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Surah apa bu sekarang? An-Nisa ayat 39. Sekarang 39. Karena masih suasana Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, wabil khusus selama bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan kita semua termasuk minal muttaqin. Amin Allahumma amin. Ada pepatah Arab yang mengatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang kalau banyak ngomongnya banyak salahnya. Di majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya. Tapi yang paling banyak salahnya saya. Tapi ada yang ngomong, kalau Ustaz gak ngomong lebih salah lagi. An-Nisa itu apa? 39 ya. 40 sekarang. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadhlimu, tidak menganiaya, tidak zalim. Tidak zalim atau tidak akan menganiaya tentu hambanya mithqala dzarratin, walaupun sebesar biji atom.
Jadi Allah itu tidak akan berbuat zalim, tidak akan berbuat aniaya kepada hamba-hambanya walaupun hanya sekedar sebiji atom. Wa in taku hasanata yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan apabila ada kebajikan sebesar darah itu, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan akan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Saya mau sampaikan begini. Kalau di ayat yang serupa dengan ayat ini, itu ada di surah Fussilat. Surah Fussilat atau surah Hamim As-Sajdah. Surah ke-41. Ayatnya ayat 46. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapa yang berbuat baik, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Dan tiadalah Tuhanmu berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu tidak zalim. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an saat menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman, yang artinya siapa yang berbuat baik, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, maka aku sedang berbuat baik pada diriku sendiri. Jadi kalau aku berbuat baik pada orang lain, berarti aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, berarti aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Nah, itu saking jahat. Makanya semua kembali pada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Makanya di ujung ayat tadi Allah bilang, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tiadalah Tuhanmu itu berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu enggak zalim. Karena semua kembali pada diri kita sendiri. Nah, menariknya dalam ayat ini adalah kalau ada orang berbuat baik, itu akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Nah, ini catatan penting. Dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang berniat berbuat baik, itu langsung diberi pahala oleh Allah sekali utuh. Maka yang tahun ini sudah berniat mau berhaji, kok nggak jadi haji gara-gara satu dan lain hal tadi itu, maka nggak usah khawatir, jenengan sudah dapat pahala haji sekali utuh, ya sudah punya niat berangkat haji. Nah, jadi itu keutamaan niat kalau kita berbuat baik. Ya, itu satu niat. Ya. Kalau niat itu diwujudkan, jadi tadi kan cuma niat saja sudah diberi pahala sekali utuh. Kalau diwujudkan niat itu, jadi niat itu diwujudkan. Jadi tadinya cuma niat, sekarang diwujudkan niat itu, maka akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan pahalanya 10, 100, 700, bahkan hingga tak berhingga. Ada beberapa riwayat ya. Akan dilipatkan jadi berapa? 10, 100,
100, 700, bahkan hingga tak berhingga. Itu kelipatan pahalanya. Jadi Allah itu kalau ngomong soal pahala itu dermawan sekali Allah. Jadi kalau ngomong soal kebaikan, pahala, Allah itu baik banget. Niat saja sudah diberi pahala, kok direalisasikan dalam bentuk amal dilipat gandakan 10, 100, bahkan hingga tak berhingga. Makanya nanti Bu, kata sebagian para ulama dalam penjelasannya tentang masalah ini, nanti di mahsyar itu ketika orang buka catatan buku amal itu banyak yang terpukau. Terpukau kenapa? Dia merasa nggak pernah merasa beramal dengan amalan sebegitu hebatnya. Tapi kok ada catatan pahalanya? Apa jawabannya? Ya kamu mah nggak pernah beramal segini-gininya. Tapi kan kamu pernah punya cita-cita, pengen nanti saya punya bercita-cita mau begini, tapi sampai kamu meninggal ternyata tidak terwujud, tidak kesampaian. Dan memang hidup ini tidak untuk diselesaikan. Ya saya ulang ya, hidup ini tidak untuk diselesaikan semua. Dan banyak kan orang-orang tokoh-tokoh kita yang belum selesai PR-nya, tapi sudah dicatat dalam catatan sejarah, bahkan dalam Al-Quran sebagian dicatat. Nabi Musa itu belum selesai PR tentang Bani Israel, tapi Allah catat dengan tinta emas di Al-Quran. Karena memang hidup ini tidak untuk diselesaikan. Ya, jadi yang penting untuk dijalani dengan penuh kesyukuran. Itu yang terpenting. Makanya terus kemudian kita punya niat baik saja sudah ada catatannya. Cuman niat itu Bu, Pak, itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Kalau cuman ingin saja itu bukan niat. Kalau ingin aja belum niat. Jadi niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Saya bertekad nanti mau, ya tadi misalnya berhaji tadi misalnya. Saya bertekad nanti akan, jadi ada keinginan kuat untuk mengerjakan sesuatu, itu namanya niat. Nah, kok kemudian nggak terwujud, itu yang tetap diberi pahala oleh Allah. Nah, bisa dimengerti ya insya Allah ya. Itu seperti itu. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Nah, kalau perbuatan dosa, hadisnya masih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kalau ada orang niat berbuat dosa, niat saja belum dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan, astagfirullah, malah dapat pahala. Jadi kalau dibatalkan malah dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan, tidak dilipat gandakan dosanya. Jadi dosa itu tidak dilipat gandakan. Berarti apa? Allah itu pelit dosa. Jadi Allah itu pelit dosa Allah. Kalau pahala Allah itu dermawan banget, dilipat-lipat gandakan. Tapi kalau dosa Allah pelit banget. Orang punya niat jahat, baru niat ya, belum dicatat dosanya. Kok dibatalkan malah dapat pahala. Ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Jadi dosa itu tidak dilipat gandakan. Jadi saya ulang ya, Allah itu pelit dosa. Makanya Bu, kalau pakai rumus hadis ini dan kita tarik ke surah Al-Qari'ah, rumus masuk surga gimana? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau kita berniat kalau timbangan kebaikan kita lebih berat, langsung masuk surga. Tapi kalau timbangan keburukan kita lebih berat, alias kebaikan kita ringan berarti, maka langsung masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dengan kata lain, nah ini kalau mau kita teruskan ya. Dengan kata lain, kalau kita melihat hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim tadi itu, berarti potensi masuk surga kita lebih besar. Kenapa? Niat saja udah kasih pahala. Kalau dikerjakan malah dilipat gandakan. Sementara dosa, kalau niat saja belum dicatat. Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Belum lagi lembaga-lembaga pemaafan Allah itu banyak sekali. Wudu dosa rontok, ngaji begini dosa rontok, sholat dosa rontok.
berjabatan tangan kalau berani itu. Sekarang kan yang nggak berani jabatan. Nah, itu juga rontok itu saya. Oh, banyak jadi lembaga-lembaga pemaafan Allah itu banyak sekali. Ada orang yang ngomong ke saya gini, tapi Ustadz, amal soleh kan kalau kita ria, ujub kan juga nggak diterima. Oh, gini. Betul, ria itu memang menghapus pahala, betul. Ujub bisa menghapus dosa. Tapi ada saatnya di mana kita lagi sendiri sadar kan, kenapa tadi saya pamer ya? Astagfirullah. Terus kita menyesal, istighfar. Terus kenapa saya tadi bangga ya? Astagfirullah. Kita menyesal. Begitu kita beristighfar, minta ampun pada Allah dengan sungguh-sungguh, apa kata Allah di Al-Furqan, di antaranya Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang telah bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Keburukan itu apa? Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Termasuk kalau kata Imam Syafi'i, pahala yang hilang diganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Jadi kalau kita tadi yang ujub bangga diri itu memang hilang pahala kita, tapi kalau kita sudah tobat istighfar itu balik lagi, dikembalikan lagi oleh Allah. Itu makna ayat faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Allah ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan khawatir. Oh, kata para ulama berarti sebenarnya termasuk rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah potensi masuk surganya lebih besar daripada potensi masuk neraka. Makanya kalau ada orang masuk surga, ini penjelasan sebagian para ulama ya. Kalau ada orang masuk surga, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, itu malaikat nggak heran. Siapa masuk surga? Pak Soleh Hendrawan Astiasa. Siapa masuk surga? Pak Widodo biasa. Biasa. Jadi kenapa? Karena memang potensi masuk surganya lebih besar kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sampai ada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka, itu justru malaikat heran. Loh kok iso yo? Kok bisa masuk neraka itu? Heran malaikat itu. Kok bisa itu? Allahu Akbar. Pasti karena kebuangetan tadi itu. Nah, bukan karena kebangetan, tapi karena kebuangetan tadi itu. Makanya saya ulang ya. Tadi dikatakan tadi dalam ayat itu bahwa Allah tidak akan mendolimi hamba-hamba. Jadi kalau sampai ada orang yang masuk neraka, siapa? Dia yang dolim pada diri mereka sendiri. Itu pertama. Allah pelit dosa. Allah itu obral rahmat dan pahala. Terus Allah itu pelit siksa. Allah itu pelit siksa Allah itu. Jadi enggak cuma obral pahala, obral rahmat, pelit dosa, tapi Allah juga pelit siksa. Allah itu enggak senang mempercepat siksa hamba, itu enggak senang. Nanti coba cermati firman Allah antara lain dalam Al-Quran di surah Fatir, surah ke-35, ayatnya ayat 45 itu. Surah ke-35 ayat 45. Ayat terakhir. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalau Allah mau menyiksa manusia disebabkan apa yang mereka kerjakan, niscaya tidak akan tersisa satu binatang bergerak pun di muka bumi ini. Kalau Allah mau cepat menyiksa orang, habis kita. Kalau Allah berkenan mempercepat siksa, habis kita semua ini. Tapi apa kata ayat itu? Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah sengaja menunda, menangguhkan azab itu hingga pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, Allah mau bilang kepada kita bahwa Allah tidak suka mempercepat siksa. Allah menunggu taubat hamba-hambanya
Karenanya manfaatkanlah tempo waktu yang tidak dipercepat oleh Allah itu untuk banyak-banyak bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti ya insyaallah ya. Nah, itu diantaranya. Malah nggak jarang sebelum diadab, kalaupun harus diadab, sebelum diadab kadang nggak jarang dikasih kesenangan terlebih dahulu. Namanya apa? Istidraj. Jadi nggak jarang ada sebagian orang itu sebelum dihajar dikasih kesenangan terlebih dahulu. Namanya istidraj. Al-An'am. Salah satunya ada di Al-An'am. Surah ke-6 ayatnya ayat 44 itu. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sebentar lagi. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingatkan dablek, diingatkan dablek, diingatkan apa? Dablek. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Diingatkan dablek, diingatkan dablek. Kalau bahasa kita ya wis tak kasih banyak. Terus tambah durhaka, tambah dikasih banyak. Tuh, tambah durhaka, tambah tokonya nambah, rukonya nambah, karir politiknya bagus. Tambah durhaka itu tambah bagus semua dunianya tapi. Istrinya tambah. Enggak, saya nggak ngomong itu loh. Kata Allah dalam ayat itu, hatta idza farihu bima utu. Hatta itu kalau yang pernah belajar ilmu nahwu, itu li ghayatil intiha, pok-pokan, puncak. Hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaannya dalam durhaka itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa dia itu secara baghtatan. Baghtatan itu ujuk-ujuk, mak jegaglik, mak bedunduk. Nah, tiba-tiba. Fa idahum mublisun, seketika itu dia kaget dan berputus asa. Seketika itu dia kaget dan berputus asa. Singkat kata, singkat cerita, kalau kita ingin tahu kira-kira yang Allah kasih ke kita itu istidraj atau rizki yang barokah, nah, maka ukurannya kira-kira berbanding lurus dengan apa yang Allah berikan kepada kita ini. Kalau berbanding lurus dengan ketaatan, insya Allah barokah. Tapi kalau berbanding lurus dengan kedurhakaan, itu istidraj, hati-hati. Dan saya mohon maaf ya, betapa banyak orang yang, mohon maaf ya, itu dijatuhkan oleh Allah dengan jabatannya, dengan hartanya. Ada yang dijatuhkan dengan besannya, semacam-macam. Ya, ada yang dijatuhkan dengan menantunya, ada yang dijatuhkan macam-macam dengan anaknya. Dan macam-macam. Jadi singkat kata, singkat cerita, kita harus hati-hati melihat apa yang terjadi pada kita, apakah berbanding lurus dengan ketaatan atau berbanding lurus dengan kedurhakaan. Semoga Allah berkahi kita semua ya. Amin. Saya ulang ya, Allah itu pelit siksa, pelit dosa, obral rahmat, obral pahala. Berarti potensi masuk surga kita lebih besar sebenarnya. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Ini diantaranya. Allahu Akbar. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida.
Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Ibu, Allah sudah menyiapkan untuk kita 4 saksi hidup dan 2 saksi mati. Saya ulang ya, Allah telah menyiapkan untuk kita semua 4 saksi hidup dan 2 saksi mati. Ini kita nggak bisa lari kemana-mana udah. Yang pertama siapa saksinya? Allah sendiri. Dengan kesaksian Allah ini aja kita udah nggak bisa kemana-mana sebenarnya. Nggak bisa kemana-mana kita. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksinya. Udah, dengan Allah jadi saksi kita udah nggak bisa kemana-mana kita itu. Wa kafa billahi syahida. Yang kedua, Raqib Atid jadi saksi. 2 malaikat Raqib Atid. Yang kedua, yang ketiga, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saksi nanti. Ini umat saya, ini bukan umat saya. Yang diaku sebagai umat beliau dapat fasilitas. Apa di antara fasilitas kalau kita diakui? Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menikmati haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telaga itu untuk bisa menikmatinya tiketnya cuma 1. Diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga saksinya siapa, Bu? Sesama kita. Oh, yang keempat, saksinya sesama kita. Nah, saya ngelihat ibu-ibu ngaji, ibu-ibu ngelihat saya ngajar. Ini jadi saksi nanti. Nah, dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi dikutip sebuah hadis, la'alasab hadisnya Sahih Muslim, atau kama qala. Di situ disebutkan begini, Bu. Nanti orang itu dipanggil, Pak Soleh Hendrawan, kamu ngelihat, ya Bu, siapa namanya Bu? Oh iya Bu Khalil, Bu Sayyah. Ya Bu Sayyah ngaji. Ya Allah saya ngaji. Saya lihat, saya saksi. Pak Soleh Hendrawan dapat poin kebaikan karena menyaksikan orang baik berbuat baik. Yang diberi kesaksian kebaikannya itu tambah diperkuat kebaikannya. Kenapa? Karena kesaksian orang akan seseorang atas kebaikannya itu adalah kesaksian Allah. Sehingga dapat poin, sama-sama dapat poin kebaikan. Yang nggak enak itu pertanyaan yang berikutnya kadang. Itu dalam hadis Sahih Muslim al-Kamakal. Kamu melihat dia berbuat dosa nggak? Iya ya Allah. Nah, ini pertanyaan lanjutannya yang nggak enak. Kamu sudah berusaha merubahnya nggak? Itu yang nggak enak itu. Kalau dalam hadis itu kita mengatakan, ya Allah, hamba sudah berusaha merubahnya dengan kekuasaan hamba. Kalau yang punya kekuasaan. Kalau nggak punya kekuasaan, saya sudah menasihatinya, ya Allah. Kalau nggak punya nyali menasihati, mohon maaf, fakta di lapangan kan tidak semua kita punya nyali menasihati. Karena kadang yang mau dinasihati lebih galak atau takut dikriminalisasi misalnya. Maka kemudian dia bilang, ya Allah, hamba sudah berusaha merubahnya dengan hati hamba. Artinya dia menolak kemungkaran itu dan berusaha mendoakan agar yang bersangkutan dihentikan kezalimannya. Maka apa kata dalam hadis itu? Kalau seandainya yang bersangkutan tidak pernah berusaha merubahnya, kalau berusaha merubahnya dia aman. Kalau dia tidak pernah berusaha merubahnya, misalnya gimana kamu melihat kemungkaran itu? Cuek aja, urusan dia, neraka dia ini. Kalau dia cuek begitu, statusnya langsung naik dari saksi langsung menjadi nggak pakai tersangka, langsung didakwa. Jadi kan kalau di sini kan dari saksi menjadi tersangka. Ini enggak. Jadi saksi karena dia cuek terhadap kemungkaran seseorang, langsung statusnya naik menjadi terdakwa, langsung diadili oleh Allah. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, makanya kita harus peduli terhadap sesama. Kalau bahasanya Nabi itu gini, kalau ada orang melobangi perahu, jangan dibiarkan. Karena nanti yang tenggelam gak cuma dia, kita juga tenggelam. Nah, untungnya dalam hadis Sahih Muslim juga, bernahi mungkar itu tidak harus dengan kekuasaan kalau kita nggak punya kekuasaan, nggak harus dengan nasihat kalau kita tidak punya nyali memberikan nasihat, paling nggak dengan hati, Hati itu satu, mengingkari dulu, ini nggak bener nih, kita ingkari.
Yang kedua, doakan agar kezalimannya dihentikan oleh Allah. Jadi hentikan agar itu, kalau kita nggak punya nyali menasehati. Ya, bisa dipahami ya. Untungnya Quran nggak maksa kita, hadis nggak maksa kita untuk harus bisa tadi itu. Ya tadi memang hidup ini tidak untuk diselesaikan, tapi untuk dijalani dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 saksi hidup. Kemudian yang kedua, 2 saksi mati. Yang pertama 4 saksi hidup, yang kedua 2 saksi mati. 2 saksi mati itu yang pertama anggota tubuh kita ini. Surah Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi gini, dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi, ada juga dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Itu dari situ hadisnya, apa maqal. Mulut itu ketika ditanya oleh Allah, manusia itu ditanya oleh Allah ketika mulutnya belum dikunci ya, itu ternyata masih suka bohong mulut itu. Jadi ketika ditanya oleh Allah, mereka masih suka bohong. Karena masih suka bohong, dan Allah kan nggak bisa dibohongi ya. Karena masih suka bohong, maka dikunci. Sehingga kemudian nanti yang bicara adalah tangannya, kakinya, kulitnya, bahkan itu ikut bicara. Sampai orang itu berkata, kamu ngapain sih ngasih kesaksian? Ya, saya kan bisa bicara karena dibuat bicara oleh Allah yang bisa membuat saya bicara. Dan begitu seterusnya. Itu yang pertama. Ini anggota tubuh kita nanti bicara. Yang kedua, yang nanti akan bicara itu apa? Ini alam semesta ini. Saksi hidup ini akan bicara. Ini tembok-tembok ini akan bicara nanti. Meja-meja ini. Kan sekarang kita ngomong ini makhluk mati kan. Tapi nanti bicara. Mana ayatnya? Az-zalzalah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari di mana bumi akan berbicara tentang kabar yang terjadi di atasnya. Iya, orang bicara nanti itu. Itu lemari-lemari itu ngomong semua itu. Iya, saya tahu. Gua Giem itu ngaji, saya tahu. Ngomong semua itu nanti. Ini ngomong semua nanti. Quran yang bilang yauma idzin tuhaddisu akhbar. Az-zalzalah. Allahu akbar. Makanya kita disuruh baca kafaratul majlis agar kesaksian tempat itu dihapus kalau ada kita berbuat yang nggak benar di situ. Itu disuruh baca apa? Kafaratul majlis. Nah, jadi bumi ini bisa merekam. Itu jenengan kalau pernah baca bukunya Insinyur Agus Mustafa ya, dosen teknik nuklir di UGM, cerita itu. Beliau pernah cerita. Kakaknya beliau itu beliau dosen matematika di Unibrau. Nah, suatu saat beliau ini habis ngajar matematika pulang. Dalam perjalanan pulang itu saat itu gerimis ya, ada masalah pada mobil beliau. Maka kemudian beliau benerin mobilnya. Di tengah-tengah benerin mobilnya, beliau melihat di depan beliau itu ada pertigaan atau perempatan jalan, ada mobil box warna putih dengan orang pakai motor itu tabrakan, jebret. Nah, dalam kondisi tabrakan itu orang pada berkerumun, beliau ikut membantu menghalau mobil yang lewat. Begitu selesai dihalau mobil lewat itu, karena beliau capek kan, matanya kan karena hujan gerimis ya, diusap matanya kan, biasa diusap ini matanya. Begitu diusap, kaget beliau. Tadi banyak orang kok tiba-tiba nggak ada orang. Tadi banyak orang tiba-tiba nggak ada orang. Iya, karena penasaran. Besoknya beliau kan ngajar lagi itu di kampus. Beliau cerita kejadian itu. Belum selesai cerita, ada seorang mahasiswa angkat tangan. Pak, kejadian di jalan ini Pak ya, yang tabrakan ini. Loh, kamu kok tahu? Padahal belum selesai cerita. Kata anak muda itu, Pak, itu kejadian 11 tahun yang lalu di depan rumah saya. Itu kejadian berapa? 11 tahun yang lalu depan rumah saya. Terus diceritakanlah ke adiknya yang dosen teknik nuklir UGM itu. Beliau cerita, saat itu belum ada flash disk ya. Masih zamannya VCD atau DVD itu. Beliau menerangkan begini. Jadi bumi itu kayak DVD itu,
gambar. Saat itu belum musim VCD ya, masih musimnya apa? DVD. Dia muter, ada magnetnya, diapit oleh 7 lapis atmosfer itu kan, terus kayak DVD kan muter. Dia punya daya rekam. Nah, dia punya daya rekam. Di pada frekuensi yang sama dengan rekaman itu, rupanya sampean bisa menangkap informasi yang 11 tahun terjadi itu, 11 tahun yang lalu terjadi itu. Itu rekaman alam kata dia. Dan itu banyak terjadi pada beberapa orang yang mengalami hal yang serupa. Jadi makanya kalau jenengan lewat sini tiba-tiba ada kayu besar jatuh, blek terus ngilang, jangan buru-buru ngomong, wah sini demit nih. Bukan. Bisa jadi itu rekaman alam. Nah, itu penjelasan ilmiahnya. Tapi Qur'annya memang sudah bilang tadi, yauma idzin tuhaddisu akhbar. Pada hari di mana bumi ini nanti akan bercerita tentang kabar yang terjadi di atasnya. Nah, oke. Tadi ada kesaksian Allah, kesaksian para malaikat, kesaksian para nabi dan rasul, kesaksian sesama kita, kesaksian anggota tubuh kita, kesaksian alam semesta. Kira-kira bisa lari nggak kita? Nah, sementara semua kita pengen hisabnya itu mudah. Semua kita pengen hisabnya mudah. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita ini hisabnya mudah sementara catatan kita semuanya ada? Maka jawabannya sederhana saja. Ini pegang baik-baik 5 hal ini. Pegang baik 5 hal ini, pegang baik-baik. Ini paling tidak ya. Insya Allah, kalau 5 hal ini kita kerjakan, insya Allah hisab kita akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan bisa jadi tanpa hisab, mudah-mudahan ya, amin. Allahumma amin. Apa itu? Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya ulang, yang pertama minta kepada Allah apa tadi? Hisab yang mudah. Rabbi hasibni hisaban yasira. Kemudian yang kedua, banyak-banyak bertobat minta ampun kepada Allah. Kalau kita tobat minta ampun kepada Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukan yang dengan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Kasus kita ditutup. Saya ulang ya. Artinya kalau kita tobat, kasus kita ditutup. Ada hadis qudsi, sahih hadisnya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Allah bilang, dosamu, hambaku yang telah meminta ampun kepadaku, dosanya yang telah lalu aku tak peduli. Jadi Allah nggak peduli dengan dosanya hamba itu di masa lalu. Kenapa? Karena dia sudah bertobat minta ampun kepada Allah. Bisa dipahami ya? Makanya kalau ada orang yang sudah bertobat, jangan dihina lagi. Kalau kita menghina perbuatan dosanya padahal dia telah bertobat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis gharib, cuman maknanya sahih kata Imam Ahmad. Apa dalam hadis itu dikatakan aukamaqal man ayyara akhahu musliman bidambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Kenapa hadis ini dikatakan sahih maknanya? Karena bersesuaian dengan hadis sahih riwayat Abi Dawud. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi. Bumi enggak mau terima, maka dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat. Ternyata enggak pantas. Kata Allah, kembalikan kepada yang melaknat. Maka laknat itu mengenai yang melaknat itu sendiri. Na'udzubillah min syarri. Makanya hati-hati. Kenapa? Koreksi ini udah tua kok nggak mati-mati, koreksi gimana ke diri kita bahwa kita termasuk yang Bapak bilang. Mudah-mudahan tidak. Enggak, koreksi aja. Iya. Makanya mudah-mudahan tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbanyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan sesama, kita akan diampuni oleh Allah. Itu yang ketiga. An-Nur ayat 22.
falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bahwa berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Nah ini enak ngomongnya aja, prakteknya sulit pakai dalil. Ayat 22. Ini enak ngomongnya aja, kadang prakteknya apa? Sulit pakai dalil. Tapi saya mau sampaikan gini, ini prinsip ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang berkata begini, Pak kita ini, saya tuntut nanti di akhirat. Oh itu berat. Mending maafkan saja. Ustadz, saya bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Iya, saya ulang ya, sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Ada dalilnya? Ada. Kasusnya Wahsy ketika masuk Islam, Mbak. Wahsy ketika masuk Islam, siapa Wahsy? Yang membunuh paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Wahsy, tolong jangan sering-sering di depan saya. Nabi sudah memaafkan Wahsy. Allah sudah mengampuni Wahsy. Nabi sudah memaafkan Wahsy. Tapi Nabi berpesan, tolong Wahsy jangan sering-sering di depan saya. Apakah Nabi dendam? Enggak, Nabi nggak mungkin dendam. Apakah hati Nabi sakit? Tidak, Nabi nggak mungkin hatinya sakit, nggak mungkin. Artinya nggak mungkin ada penyakit dalam hati Nabi itu, nggak mungkin. Ada kedengkian, nggak mungkin. Terus lihat kalimatnya. Kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi nggak dendam, cuman kalau melihat Wahsy, Nabi ingat pamannya Hamzah. Makanya Wahsy kalau ngaji kepada Nabi sering ambil di belakang. Kan Nabi kalau bikin pengajian kan halakoh, lingkaran itu ya. Nah, Wahsy sering berada di belakang. Kenapa? Karena tadi, kalau aku melihat, Nabi nggak benci sama Wahsy nggak. Cuman kalau melihat Wahsy, Nabi nggak. Nah, saya pernah ada akhwat itu SMS saya, zamannya SMS dulu, belum zamannya WA. Ustadz, saya mau ketemu dengan seseorang. Orang ini sudah saya maafkan Ustadz. Tapi kalau melihat wajahnya, saya tidak bisa melupakan perbuatannya kepada saya. Wah. Ya, saking jengkelnya. Maka saya jawab, Anda sanggup memaafkan, itu syar'i saya bilang. Anda tidak sanggup melupakan, itu soal memori. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maafkan ya, bahwa Anda tidak bisa melupakan, tidak ada masalah. Karena ada sebagian kita itu tidak boleh melihat kertas, secari kertas langsung ingat masa-masa ketika Anda diputus dulu. Zaman surat kaleng. Lanjut. Itu maafkan. Nah, kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Yang keempat, tutup aib saudara kita. Siapa yang menutup aib saudaranya, akan ditutup aibnya oleh Allah dunia akhirat. Kecuali aib yang sekiranya perlu untuk disampaikan, yang supaya orang selamat dari tipu dayanya. Ya, penipu contohnya. Makanya saya mohon maaf ya, di majelis taklim saya ada kasus penipuan misalnya gitu ya. Terus saya tanya, kenapa ibu ini nggak pernah muncul lagi? Ustadz, ada kasus bla bla bla. Terus tapi kita nggak akan sampaikan ke siapa pertama. Saya bilang kalau kasusnya penipuan sampaikan, saya bilang. Kenapa? Supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Tapi kalau kasusnya yang sangat pribadi, yang sekiranya itu tidak ngefek ke orang lain, itu jangan dibuka aibnya. Nah, jadi ustadz itu kayak keranjang sampah. Iya, jadi ustadz itu kayak keranjang sampah. Itu orang kalau curhat ke saya itu mau macam-macam itu. Beberapanya saya punya tanggung jawab tidak boleh membuka aibnya. Itu saya sampai ada seseorang itu kalau ketemu sama dia itu saya nggak tega banget. Karena di permukaan tampak baik-baik saja, tapi di dalamnya itu berantakannya nggak karu-karuan. Cuman saya tidak boleh menceritakan, dan saya juga nggak boleh ember, nggak boleh kepo juga. Nah iya, makanya mau ya di sini nggak ada sih yang curhat sama saya, nggak ada lah. Karena udah tua semua kan. Kalau yang kalau yang
Enggak. Yang muda juga masih banyak. Tapi maksud saya gini. Jadi ketika kemudian curhat itu kan sebagian aibnya tersampaikan kan. Nah, itu yang sekiranya aib itu tidak perlu disampaikan ke orang lain, maka jangan disampaikan. Dan itu tanggung jawab kita untuk menjaga aib tersebut. Tapi ketika itu adalah merupakan aib yang sangat berbahaya, yang kalau tidak disampaikan akan berbahaya, termasuk tadi sifat menipu tadi itu, maka sampaikan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah permudah urusan sesama. Kalau mempermudah urusan sesama, maka dipermudah urusannya oleh Allah. Itu hadisnya Sahih Muslim diantaranya ya. Siapa yang permudah urusan sesama akan dipermudah urusannya oleh Allah. Dunia akhirat, termasuk yang menutup aib akan ditutup aibnya dunia hingga akhirat atau kamakal. Ya, ini 5 hal ini. Kalau kita kerjakan, insya Allah, hisab kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini sudah hampir jam 8. Silakan, saya tadi mohon maaf saya sudah izin ke Pak Soleh Hendrawan, saya agak terlambat karena tadi ada kajian subuhnya itu di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Oke, monggo silakan. Biasanya di Bintara sini kan, tadi ini di Cipinang Muara. Monggo silakan. Ini sudah kelihatan wajahnya ini Bu Ida apa ini? Bukan. Mana dulu? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada modal. Iya, Pak. Iya, Bu, terus. Terus. Kan yang tahu ria gratis sebenarnya diri kita kan, Pak. Kadang-kadang yang menilai itu orang lain. Misal ya, kita tuh menasehatkan si A, tapi kita mencontohkan saya begini begono. Padahal niat kita supaya ditiru dia gitu, ditiru sama yang kita cerita, padahal yang lain menilai so amat pakai cerita segala dan sebagainya. Ini bagaimana Pak? Yang dosa siapa? Padahal kita hati itu tuh nggak niat ria mencontohkan aja. Terima kasih. Ria itu kalau kita sepakat. Jadi ria itu kalau kita sepakat. Kalau kita sepakat dengan bisikan setan bahwa sebenarnya kita itu ingin dipuji. Tapi kalau ibu dalam hati, apalagi ibu bilang tadi saya sengaja menceritakan amalan saya ini, saya sengaja mengupload kebaikan saya ini supaya orang terinspirasi mencontoh perbuatan saya. Itu namanya uswah hasanah. Kalau uswah hasanah itu malah kita dapat pahala yang sama dengan orang yang mencontoh kita. Itu hadisnya Sahih Muslim diantaranya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruhu ajru man amila biha bighairi ayanqusa ila yaumil qiyamah. Jadi siapa yang memberikan contoh kebaikan yang kemudian contoh itu dicontoh oleh orang lain ya, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mencontoh kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat. Makanya saya ulang, dalam Islam beramal itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Saya ulang ya, dalam Islam beramal itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan manfaatnya apa coba? Kalau orang mencontoh kita, sehingga kita dapat bagian pahala yang sama dengan yang mencontoh kita. Bahayanya apa? Kalau kita ria. Tapi ria itu bisa dinetralisir dengan cara bagaimana? Jangan sepakat dengan bisikan setan. Ketika kita ingin dipuji oleh makhluk, kita bilang, ya saya ingin dipuji oleh Allah, gitu aja lah. Saya ingin dipuji oleh Allah. Kalau setan ngeyel, kita ingin dipuji oleh makhluk, kita ngomong aja, emang makhluk bisa ngasih apa? Saya misalnya ngomong begini, ingin dipuji oleh Bapak Ibu sekalian. Emang Bapak Ibu kalau muji saya terus listrik saya dibayar gitu apa? Kan enggak kan? Artinya masing-masing jenengan ya enggak bisa ngasih pahala sama saya, juga enggak bisa ngasih dosa toh. Yang bisa ngasih pahala siapa? Ya berarti percuma saya berbuat karena makhluk kan. Nah, itu kita menolak gitu maksudnya. Berarti kita enggak sepakat terus. Kalau setan terus menggoda kita untuk ria, udah gini aja lah. Ya Allah, Engkau Maha tahu, ya Allah ini bukan hamba. Ya Allah, Engkau Maha tahu ini bukan hamba. Ini setan gua apply ini, ya Allah, ini bukan hamba. Ya, gitu aja. Gitu ya Bu ya, itu satu. Terus kalau beramal juga boleh sembunyi-sembunyi.
Kalau sembunyi-sembunyi memang insya Allah bebas riya, insya Allah. Memang bebas riya, tapi masalahnya kalau sembunyi-sembunyi itu rawan ujub, rawan bangga diri. Contoh ya, ada teman upload kebaikan, Pak Soleh Hendrawan nih upload kebaikan, saya tidak. Terus saya ngomong, saya lebih hebat dari kamu nggak tahu aja. Nah, itu ujub. Itu sama, itu juga itu menghapus dosa, jangan salah loh. Jadi kalau kita sembunyi-sembunyi jangan dikira nggak bisa terhapus, bisa saja. Cuman menetralisir itu bagaimana? Kita cukup mengatakan, saya ini bisa karena dipisahkan oleh Allah. Kalaupun saya hebat karena dihebatkan oleh Allah. Jadi jangan bangga diri, tapi sebut kebaikan Allah, maha besarnya Allah. Ya, saya kira itu ya. Allah alam bisawab. Jadi amal itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Sebenarnya tadi yang paling belakang dulu tadi yang saya lihat angkat tangan. Monggo ibu siapa tadi yang belakang dulu nggih? Gantian. Oh gantian bapak-bapak dulu. Ada moderatornya soalnya. Monggo Pak. Monggo Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu faktullah wa atiun itu diulang 8 kali ulang-ulang. Faktullah wa atiun. Jadi itu apa? Nanti kan atau itu kan mengikut Nabi itu. Nah, sekarang kan kita sadar sekarang ini dengan surat 4 ayat 5-9 itu. Atiullah wa atiur rasul wa amri minkum fa inna satu in kuntum tu'minuna billahi wa bil yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika baik itu akibatnya juga baik. Kita tahu penjelasan itu. Ya. Ya, sekarang kita kembali pada makna takwa dulu. Apa takwa itu? Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di antara perintah Allah itu yang mentaati Rasulullah Muhammad SAW. Orang kalau bertakwa itu pertama jaminannya pasti mulia. Al-Hujurat ayat 13. Orang yang bertakwa itu akan beri rezeki yang tak terduga dan solusi atas setiap masalah dan pahala yang besar. At-Talaq ayat 2 dan 3 termasuk nanti sampai ayat 5-nya lah itu digabung dengan tawakal juga. Jadi singkat kata singkat cerita, konsekuensi dari takwa itu ya ketaatan, karena memang takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau praktek takwa yang paling sederhana, ini konsep sederhananya ya. Sederhananya gini, melaksanakan perintah Allah berarti laksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Baik kewajiban kepada Allah maupun pada sesama. Terus sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Terus tinggalkan yang haram. Namanya manusia ada terjadi juga yang haram, maka segera tobat minta ampun kepada Allah. Jadi laksanakan yang wajib dengan baik dan benar, sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Tinggalkan yang haram, segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Kok misalnya, ini misalnya, suatu saat kita lagi malas untuk taat, lagi kena penyakit muales untuk taat. Biasanya orang kalau malas alasannya apa? Capek ya. Nah, itu kalau saya lagi digoda setan untuk capek, saya biasanya ngelus dada saya. Sudah tahu ya kenapa ngelus dada ya? Karena ngelus kaki kejauhan. Ngelus dada. Mau capek di dunia atau capek di akhirat? Mau capek di dunia atau capek di akhirat? Kadang orang pengennya istirahat, bermalas-malasan. Nah, itu kita nanya lagi dalam hati kita, mau istirahat di dunia atau istirahat di akhirat? Kalau di dunia kita udah capek karena beribadah kepada Allah, insya Allah kita di akhirat nggak capek lagi. Kalau di dunia kita sudah sering beristirahat alias bermalas-malasan, jangan mimpi bisa beristirahat nanti di akhirat. Nah, terus kadang nafsu dan syahwat itu begitu bergelora untuk mendorong kita berbuat dosa. Maka seketika itu kita mengatakan, sabar, sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Ya. Saya ada moderatornya Bu, ada moderatornya. Para jamaah, kalau kita mau tanya, tadi kata Ustaz nggak boleh buka aib seseorang. Pak Ustaz, tetangga saya begini disampaikan ini. Itu aib bukan Ustaz? Iya, hati-hati. Banyak pertanyaan itu dipikir dulu. Ya, Bu, tahu Bu kan? Ya. Nah, sekarang ini ada ilmunya sekarang.
tadi disampaikan di surat Yasin. Ya. Pada hari ini kami tutup mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian dan apa yang harus mereka kerjakan. Kalau mau kerjakan begitu, aib orang ya itu nanti. Ini mati akan bicara. Ya. Ya. Jadi ini biar supaya paham, ya. Bapak ini ibu dapat rezeki. Rezeki apa? Waktu. Ada orang punya duit di kendaraan, nggak bisa ke sini, nggak dapat waktu sama Allah. Kita rezeki datang ke sini. Tambah ilmu, tambah apa? Ayo silakan ibu yang menterjang. Silakan. Mohon maaf yang tadi di belakang ya, yang belakang. Di belakang dulu ya, monggo kasihan itu. Angkat tangan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang berkaitan dengan memaafkan Pak. Pertama, ketika kita pemilu, semua Udah apa-apa. itu kepemimpinan ya. Udah apa-apa. RI 1 yang bertanggung jawab 270 juta rakyat. Betul Ibu Dewi. Bapak ini banyak, mama minta turun ke jalan tidak henti. Iya betul. Di MK, di Bawaslu, sampai berdarah-darah dan nyawa banyak yang melayang. Pertanyaan saya, Merdeka. semuanya itu ada bukti, ada saksi, tetapi tidak diperiksa di MK, dimenangkan dengan segala kecurangan. Pertanyaan saya, haruskah kami semua rakyat Indonesia memaafkan itu? Semua di semua lini kehidupan begitu banyak bertentangan dan sangat mengarah kepada PKI. Terima kasih Pak. Dosa konstitusi sama dosa pribadi itu beda. Kalau konstitusi itu urusannya bukan dengan pribadi-pribadi kita. Itu nanti tanggung jawabnya ya secara konstitusi di dunia ini dia mesti bertanggung jawab, nanti di akhirat dia juga mesti bertanggung jawab. Jadi itu kenapa kemudian hadis-hadis yang mengancam tentang pemimpin yang tidak adil atau pemimpin yang diktator atau pemimpin yang zalim itu ada babnya tersendiri dan itu tidak masuk dalam kategori dosa pribadi itu nanti dosa konstitusi nanti itu. Jadi itu urusannya bukan dengan kita pribadi-pribadi, bukan. Ya, saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali ibu pernah ngeprank dia gitu. Secara pribadi itu lain bab nanti itu ya, saya kira. Pertanyaan yang keduanya kan ini berkaitan dengan segala regulasi untuk rakyatnya. Lalu kita semua ikutin, padahal itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa sila satu. Lalu apa? Bagaimana? Urusan dosanya, memaafkannya atau bagaimana? Kan di Al-Quran sudah jelas, alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi ketika kemudian ada, mohon maaf ya, peraturan-peraturan yang sengaja dibuat yang bertentangan dengan misalnya ketuhanan yang Maha Esa, sikap kita bagaimana? Anda punya apa? Kalau Anda anggota DPR, ngomong dong. Kan seperti itu. Enggak, mohon maaf, kalau Anda anggota DPR, ngomong dong. Kalau Anda seorang yang memiliki power, Anda gunakan power Anda untuk menekan itu agar jangan sampai terjadi. Ketika kemudian kita, mohon maaf ya, kita bukan anggota DPR, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Mohon maaf, kita hanya punya hati. Paling enggak tadi, untungnya Nabi tidak paksa kita untuk di level yang harus itu. Nah, paling enggak dengan hati kita mengingkari itu. Kalau saya punya media majelis taklim misalnya, saya punya media sosial, ya saya suarakan di situ kalau saya bisa. Ya, begitu. Jadi kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting satu, Bu, di pada setiap kemungkaran yang kita lihat, kita jangan mendiamkan. Saya ulang ya, di pada setiap kemungkaran yang kita lihat, kita jangan mendiamkan, tapi kita harus ada aksi konkret yang bisa kita lakukan, baik, mohon maaf, dalam bentuk tadi kekuasaan yang kita miliki atau dalam bentuk lisan yang bisa kita nasihatkan, sekurang-kurangnya, kita nggak boleh cuek loh ya, sekurang-kurangnya dengan hati kita, yaitu mengingkari itu dan
doakan agar kedolimannya dihentikan oleh Allah. Ya, kedolimannya dihentikan oleh Allah. Saya kira itu Bu ya, saya kira. Ya terima kasih Ibu peduli, dan memang kita harus peduli, tidak boleh nggak peduli, dan harus ada orang seperti Ibu ini, harus ada. Saya kira itu. Monggo silakan Bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ini suaminya Ibu ini. Dalam keseharian itu kan kita itu sering mendapat istilahnya itu kata-kata yang tidak baik, yang intinya itu adalah menyakitkan kita, baik tetangga ataupun teman atau apa. Kemudian kan kita kan sebaik-baiknya itu kan memaafkan, ya. Tapi ini tidak ada respon, artinya tidak membantah, juga dia tidak pernyataan bahwa dia disakiti, cuma dia diam aja Pak. Jadi istilahnya itu dengan sabar, dengan itu kata-kata itu. Biasanya dengan kata-kata Pak yang kita ini yang menyakitkan. Nah, terus kemudian kita diam. Apakah itu bisa dihitung sebagai memaafkan atau bagaimana? Artinya tidak memberikan reaksi apa-apa Pak. Kalau memaafkan itu kan menurut saya sih ada akadnya Pak ya. Oh kamu begini tapi saya maafkan. Kalau ini Pak diam aja Pak, tidak memberikan apa-apa, tapi dia dalam hatinya biarlah Sudah. kita berdirikan lah. Ya. Juga tidak sakit. Yeah. Baik, nanti sekali waktu coba buka bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang taubat. Nah, di situ itu disebutkan di bab tentang taubat itu bahwa kalau dosa kita dengan sesama itu kita diperintah oleh Nabi untuk minta halalnya. Halalnya itu minta kerelaan hatinya. Jadi kalau Bapak diem itu sambil merelakan kesalahan dia kepada Bapak, artinya nggak harus ngomong. Nah, itu berarti Bapak sudah memaafkan dia. Jadi kalau diamnya Bapak itu diam yang merelakan, itu Bapak sudah memaafkan dia, walaupun Bapak tidak ngomong sudah saya maafkan. Tapi kalau diamnya Bapak mendedek, berarti Bapak belum memaafkan. Nah, itu tapi Bapak dengan diam itu Bapak berarti sudah berusaha menahan diri untuk tidak bereaksi secara lebih buruk. Akan tetapi kalau diamnya Bapak itu tadi sambil semarikinya dalam hati gitu ya. Nah, sudah berarti Bapak mohon maaf belum memaafkan. Dan itu nanti urusannya di akhirat nanti itu. Jadi inti memaafkan itu kerelaan dalam hati, Pak. Saya kira. Di kantor itu kan kebanyakan kan begitu Pak, kepala misalnya katakanlah ngomel-ngomel gitu ya Pak. Tapi kalau atasan yang marah, Pak, kalau atasan yang marah perlu disadari ya bahwa sebagian gaji kita itu untuk dimarahin memang. Saya kira. Kalau asal marahnya bener ya, asal marahnya bener. Jadi sebagian gaji kita itu untuk dimarahi memang. Saya kira itu. Allah a'lam. Jadi kalau suami marah, Bu, juga gajinya. Sebagian marah. Saya kira itu aja ya, sudah jam 8.56 menit. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan saja. Awal Ramadan itu saya kan pengurus TKF saja. Jadi kebiasaan setiap Ramadan Alidaya itu ada tarawih, kemudian itu taklim lah, kutub. Saya kan tahun ini kan 30 hari, berarti 30 ustaz sudah. Dengerin itu sebenarnya jangan mau Terus. Bu jangan mau sini Bu. Sekarang mau pulang silakan. Dengerin dulu.